Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan, walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman. Kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Bilal lahir di daerah As-Sara sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, putra dari wanita berkulit hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura, Mekah, sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abu Dar. Saat ayah mereka meninggal, Bilal diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh penting kaum kafir. Ketika Mekah diterangi cahaya agama Islam dan Rasul yang agung Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan seruan kalimah tauhid, Bilal adalah termasuk orang-orang yang pertama memeluk Islam. Saat Bilal masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama Islam, seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah dan Suhaib Ar-Rumi, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun, ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi, orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya dan budak itu tidak memiliki siapapun, sehingga orang-orang Quraisy menyiksanya tanpa belas kasihan. Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum yang tertindas itu disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy yang berhati sangat kejam dan tak mengenal kasih sayang, seperti Abu Jahal yang telah menodai dirinya dengan membunuh Sumayyah. Ia sempat menghina dan mencaci maki, kemudian menghujamkan tombaknya pada perut Sumayyah hingga menembus punggung, dan gugurlah syuhada pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, saudara-saudara seperjuangan Sumayyah, terutama Bilal bin Rabah, terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Biasanya, apabila matahari tepat di atas ubun-ubun dan padang pasir Mekah berubah menjadi perapian yang begitu menyengat, orang-orang Quraisy itu mulai membuka pakaian orang-orang Islam yang tertindas itu, lalu memakaikan baju besi pada mereka dan membiarkan terbakar oleh sengatan matahari yang terasa semakin terik. Tidak cukup sampai di sana, orang-orang Quraisy itu mencambuk tubuh mereka sambil memaksa mereka mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ada kalanya saat siksaan terasa begitu berat
dan kekuatan tubuh orang-orang Islam yang tertindas itu semakin lemah. Untuk menahannya, mereka mengikuti kemauan orang-orang Quraisy yang menyiksa mereka secara lahir, sementara hatinya tetap pasrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kecuali Bilal, semoga Allah meridhoinya. Baginya, penderitaan itu masih terasa begitu ringan jika dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah dan perjuangan di jalannya. Orang Quraisy yang paling banyak menyiksa Bilal adalah Umayyah bin Khalaf bersama para algojonya. Mereka menghantam punggung telanjang Bilal dengan cambuk, namun Bilal hanya berkata, "Ahad, ahad, ahad, Allah Maha Esa." Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu besar yang panas. Bilal pun hanya berkata, "Ahad, ahad, ahad." Mereka pun semakin meningkatkan penyiksaannya, namun Bilal tetap mengatakan, "Ahad, ahad, ahad." Mereka memaksa Bilal agar memuji Lata dan Uzza, tapi Bilal justru memuji nama Allah dan Rasul-Nya. Mereka terus memaksanya, "Ikutilah yang kami katakan, Bilal." Bilal menjawab, "Lidahku tidak bisa mengatakannya." Jawaban ini membuat siksaan mereka semakin hebat dan keras. Apabila merasa lelah dan bosan untuk menyiksa, sang tiran yakni Umayyah bin Khalaf mengikat leher Bilal dengan tali yang kasar, lalu menyerahkannya kepada sejumlah orang yang tak berbudi, dan anak-anak menariknya di jalanan dan menyeretnya di sepanjang Abtah Mekah. Sementara itu, Bilal menikmati siksaan yang diterimanya karena membela ajaran Allah dan Rasul-Nya. Ia terus mengumandangkan pernyataan agungnya, "Ahad, ahad, ahad." Ia terus mengulang-ulangnya tanpa merasa bosan dan lelah. Suatu ketika, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Umayyah menaikkan harga berlipat ganda. Ia mengira bahwa Abu Bakar tidak akan membayarnya. Tapi ternyata Abu Bakar setuju walaupun harus mengeluarkan 9 ukayah emas. Seusai transaksi, Umayyah bin Khalaf berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya kalau engkau membayar sampai 1 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk menjualnya." Abu Bakar membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran sampai 100 ukiyah pun, maka aku tidak akan ragu untuk membelinya." Ketika Abu Bakar memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha menjawab, "Aku telah memerdekakannya ya Rasulullah." Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu anha. Setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar dan Amir bin Sa'id. Malangnya, mereka terkena penyakit demam. Apabila demamnya agak reda, Bilal melantunkan kerinduan dengan suaranya yang jernih, "Duhai malangnya aku, akankah suatu malam nanti aku bermalam di Fakh, dikelilingi pohon izhir dan jalil? Akankah suatu hari nanti aku minum air mijana? Akankah aku melihat lagi pegunungan Syamah dan Tofil?
tidak begitu heran mengapa Bilal begitu mendambakan Mekah dan perkampungannya, merindukan lembah dan pegunungannya, karena di sanalah ia merasakan nikmatnya iman. Di sanalah ia menikmati segala bentuk siksaan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Di sanalah ia berhasil melawan nafsu dan godaan setan. Bilal tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan orang-orang Quraisy yang kerap menyiksanya. Kini ia mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi sekaligus kekasihnya, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemanapun baginda pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad. Kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Ketika Rasulullah selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah dan menetapkan azan, maka Bilal ditunjuk sebagai orang yang pertama mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Mari melaksanakan sholat, mari meraih keuntungan. Lalu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah dan Bilal melihat baginda Nabi, Bilal segera melantunkan iqomah. Suatu ketika Najasyi, yaitu Raja Habsyi, yang menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang paling istimewa miliknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Tapi tidak lama kemudian Rasulullah memberikan tombak itu kepada Bilal. Sejak saat itu Bilal selalu membawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat istisqa, yakni sholat untuk memohon turunnya hujan, dan menancapkannya di hadapan Rasulullah saat melakukan sholat di luar masjid. Bilal menyertai Nabi dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah memenuhi janjinya dan menolong tentaranya. Ia juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf tersungkur berkalang tanah ditembus pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, baginda berjalan di depan pasukan kaum muslimin bersama-sama mengumandangkan panggilan langit, yakni Bilal bin Rabah. Saat masuk ke Ka'bah, Rasulullah hanya ditemani oleh 3 orang, yakni Utsman bin Thalhah yang dikenal sebagai pembawa kunci Ka'bah, kemudian Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan putra dari sahabatnya Zaid bin Harisah, dan yang terakhir Bilal bin Rabah yang dikenal sebagai muazin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sholat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Saat itu, baik dengan suka hati maupun terpaksa, semuanya menyaksikan kemenangan yang agung itu.
Pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah agar naik ke atas atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal melaksanakan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati, lalu mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya, ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Tetapi di sisi lain, orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memendam hasad di dalam hatinya. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka saat azan yang dikumandangkan Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami akan sholat. Demi Allah kami tidak menyukai orang-orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi. Maksudnya adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Khalid bin Usaid berkata, aku bersyukur kepada Allah yang telah memuliakan ayahku dengan tidak menyaksikan peristiwa hari ini. Kebetulan ayahnya meninggal sehari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Mekah. Sementara Al-Haris bin Hisham berkata, sungguh malang nasibku, mengapa aku tidak mati saja sebelum melihat Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal menjadi muazin tetap selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang di saat disiksa dengan siksaan yang begitu berat di masa lalu, ia melantunkan kata Ahad, 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 Allah Maha Esa. Sesaat setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembuskan nafas terakhir, waktu sholat tiba. Bilal berdiri untuk mengumandangkan azan. Sementara jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih dengan kain kafan dan belum dikebumikan. Saat Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Kaum muslimin yang hadir di sana tak kuasa menahan tangis, maka meledaklah suara isak tangis yang membuat suasana semakin mengharukan. Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslimin yang mendengarnya dalam tangisan pilu. Karena itu Bilal memohon kepada Abu Bakar yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin agar diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Awalnya, As-Siddiq merasa ragu untuk mengabulkan permohonan Bilal sekaligus mengizinkannya keluar dari kota Madinah. Namun Bilal mendesaknya seraya berkata, jika dulu engkau membeliku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka engkau berhak menahanku. Tapi jika engkau telah memerdekakanku karena Allah, maka biarkanlah aku bebas menuju kepadanya. Abu Bakar menjawab, demi Allah, aku benar-benar membelimu untuk Allah, dan aku memerdekakanmu juga karena Allah. Bilal menyahut, kalau begitu,
Aku tidak akan pernah mengumandangkan azan untuk siapapun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar menjawab, baiklah, aku mengabulkannya Bilal. Bilal pergi meninggalkan Madinah bersama pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar. Ia tinggal di daerah Daraya yang terletak tidak jauh dari kota Damaskus. Bilal benar-benar tidak mau mengumandangkan azan hingga kedatangan Umar bin Khattab ke wilayah Syam yang kembali bertemu dengan Bilal radhiyallahu anha setelah terpisah cukup lama. Umar sangat merindukan pertemuan dengan Bilal dan menaruh rasa hormat begitu besar kepadanya. Sehingga jika ada yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar As-Siddiq di depannya, maka Umar segera menimpali, Abu Bakar adalah tuan kita dan telah memerdekakan tuan kita. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, sejumlah sahabat mendesak Bilal agar mau mengumandangkan azan di hadapan Al-Faruq Umar ibnul Khattab. Ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar mengumandangkan azan, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Maka ia pun menangis terseduh-seduh. Ia kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir hingga janggut mereka basah dengan air mata. Suara Bilal mengungkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Bilal mengumandangkan suara langit itu tetap tinggal di Damaskus hingga beliau wafat. Wallahu a'lam bishawab.